Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyaksikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah dari fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Alhamdulillah nih, ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis ya, karena ini juga berkelanjutan biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-56 ini Indra dan juga Asura. Adegan kembali dilanjutkan saat bagaimana Momoshiki itu merespon perkataan Boruto terkait Indra dan Asura yang akhirnya itu berselisih paham itu. Dia berkata seperti ini, lalu apa yang terjadi setelah fase itu? Apakah akan terjadi hal yang saling berbenturan antara dua saudara itu? Boruto di sini itu mengatakan, sepertinya sekarang jadi kau yang penasaran tentang kisah ini ya Momoshiki. Tapi tak apa, akan ku beritahu semuanya kisah tentang awal mula bagaimana bumi shinobi itu dibentuk Momo. Kau mungkin sudah paham dari Kaguya kemarin kan? Kau sudah mengetahui pula sekarang Hamura dan Hagoromo itu, dan bagaimana kisah Shiriguro itu di bumi. Hingga sekarang sampailah kepada kedua keturunan yang saling bertentangan karena hasutan dari Zetsu hitam. Momoshiki, mungkin di zaman itu Kaguya tidak menggunakan apa yang sekarang dikenal sebagai bagian dari karma. Tetapi sebelum dia disegel, Kaguya itu meninggalkan kehendaknya, yakni Zetsu hitam. Bisa dibilang dia saudara tak sempurna Hagoromo dan Hamura. Dia lebih lama hidup daripada Indra dan Asura, dan itulah kenapa tekadnya cuma satu, untuk mengembalikan Kaguya Otsutsuki lagi. Momo kaget. Oh, jadi dia buat master plan-nya ya? Apakah setelah itu Kaguya segera bangkit lagi? Boruto tertawa nih. Jangan bodoh, itu fasenya lama sekali woi. Sampai kau tahu di bumi ada berbagai macam perang shinobi. Momo terdiam lalu berkata, lalu sekarang bagaimana? Momo, Zetsu itu manipulasi pikiran Indra Otsutsuki. Bahkan dia dibilang jika ayahnya Hagoromo itu takut pada kekuatan besar nenek Indra sendiri, yakni Kaguya. Setelah kau tahu Indra tak dipilih menjadi pewaris kekuatan Rikudo, Indra meninggalkan markas Ninsu milik ayahnya sendiri. Setelah itulah Zetsu hitam itu tambah manipulasinya lagi. Pada suatu masa Momo, Indra itu kembali lagi. Dia bahkan sungguh mengerikan karena mengamuk di area markas dan membalas apa yang ayahnya perbuat. Di area sana begitu ramai sekali, dan ternyata Indra itu menggunakan Susanoo sangatlah sempurna. Semua orang bingung cara mengatasi kira-kira seperti apa, tetapi ketika Asura bertanya kepada ayahnya, dia ingin semua orang berkontribusi untuk memberikan cakra dari ikatan Ninsu itu dan kemampuan Rikudo semakin kuat lagi. Barulah monster yang 2 kali lipat lebih besar dari Susanoo Indra itu muncul. Itu adalah patung Buddha pertama yang dibangkitkan oleh seorang Otsutsuki Momo. Karena kemampuan Rikudo, Asura sangatlah superior untuk pertama kalinya. Indra dalam pertempuran itu remuk redam tak berdaya sama sekali. Momen itu membuat dendam, iri dan amarah Indra semakin menjadi-jadi pada ayahnya sekaligus pada adiknya itu. Keadaan yang membuatnya seperti ini, Indra sendiri bertekad akan kembali lagi. Setelah peristiwa itu, Hagoromo Otsutsuki itu semakin menua dan dia jatuh sakit. Di malam itu Indra benar-benar kembali. Dia mendadak berada di samping ayahnya yang sekarat itu. Dia mengatakan beberapa hal, salah satunya kekuatan nenek Kaguya Otsutsuki. Dia juga berkata bahwa dia akan terus berinkarnasi untuk para keturunannya. Paginya Hagoromo memberitahu adiknya Asura dia sangat marah. Di saat ayahnya kritis itu, Asura juga berjanji jika dia akan terus berinkarnasi untuk mengimbangi kakaknya sendiri sampai zaman berubah dan waktu berganti. Dan Hagoromo meninggal pada saat itu. Semua klannya sangatlah bersedih. Nah, apa yang terjadi dari Hagoromo bagi mereka adalah ajaran-ajaran Ninsu dan juga klan mereka Hagoromo tersebut. Inilah era di mana pergantian dari masa kekaisaran ke sebuah bentuk-bentuk klan awal, dan Hagoromo memulai itu semuanya dari ajaran Ninsu miliknya.
Kemudian putranya itu menyempurnakan lagi menjadi sebuah ninjutsu, dan dari ninjutsu itulah menjadi sebuah pertempuran antar saudara di mana Indra menghadapi Asura. Setelah itu pertempuran antara Indra dan Asura aja terus berlangsung hingga keduanya meninggal karena faktor umur seperti ayah mereka. Indra dan Asura jiwa dan cakranya itu selalu abadi. Bahkan di zaman itu ketika era berganti, mereka itu berinkarnasi ke beberapa orang. Salah satu yang pertama waris itu adalah pada sebuah klan-klan besar Momoshiki. Itu ada pada klan Uchiha dan juga Senju Hutan. Momo kaget. Oh, jadi setelah itu bumi shinobi awal sudah terbentuk ya? Boruto menjawabnya, ya itu tepat sekali. Di era Indra dan Asura keduanya menggunakan berbagai ninjutsu. Itulah cikal bakal dunia shinobi. Apalagi setelah mereka berinkarnasi dan terus tumbuh pada para wadahnya. Di era itu Momo bermunculah berbagai macam klan awal sebagai pendamping dari klan Hagoromo itu. Klan-klan tua yang pernah ada. Momoshiki bertanya, apa saja klan populer di zaman itu? Boruto di sini meresponnya seperti ini. Aku tidak begitu mengetahui urutan bagaimana klan itu tercipta Momo, tetapi mereka sudah besar di zaman itu. Klan-klan tersebut saling menonjol satu sama lain. Dari semua klan yang pernah ku dengar, nama-nama ini adalah sesuatu yang langka dan populer. Klan Senju Hutan, klan Uchiha, klan Uzumaki, klan Sarutobi, klan Hyuga, dan masih banyak lagi. Di zaman itu juga masih ada sisa-sisa klan Hagoromo dan juga klan Kaguya tertua. Selain Momo, dibandingkan yang lainnya hanya ada dua klan yang saling bertarung satu sama lain. Jika ada sebuah klan atau daerah bentrok karena sebuah konflik besar, satunya pasti menggunakan Uchiha dan satunya pasti menyewa menggunakan Senju Hutan, karena mereka dianggap sebagai ahlinya pertempuran dan terkenal sangatlah kuat satu sama lain. Momoshiki kemudian terdiam dan dia berkata seperti ini, Boruto ya, apa yang kau maksud dengan Senju Hutan dan Uchiha itu serta para klan-klan lain di bumi shinobi awal itu karena perbuatan Indra dan Asura kan? Maksudku mereka lah yang menciptakannya dan para klan tersebut adalah para keturunannya. Apa itu benar? Hal seperti ini pernah ada di bangsa kami sendiri mengenai klan Hyuga itu, dan aku tak kaget jika klan Hyuga sendiri ada di bumi sejak awal karena di sana sudah ada beberapa Otsutsuki yang pernah menginvasi. Salah satunya adalah para keturunan Kaguya itu. Di sini Boruto meresponnya lagi, sepertinya apa yang kau katakan itu ada benarnya. Harusnya para klan di zaman itu terhubung pada Indra maupun Asura, dan lahirlah para klan dengan bentuk representasi dari kelompok-kelompok tertentu yang menganut paham dan ideologi entah Indra maupun Asura. Tetapi Momoshiki hanya ada dua klan yang begitu memiliki ikatan kuat dengan Indra dan Asura di zaman itu. Dari klan inilah dua keturunannya akan mengguncang dunia. Persahabatan mereka hancur karena ideologi klan mereka. Siapa sangka mereka adalah reinkarnasi awal Indra dan Asura sendiri. Nama mereka akan terkenal sepanjang sejarah dunia shinobi awal. Hashirama dari Senju Hutan dan Madara dari Uchiha sendiri. Dan kau akan sangat terkesan dengan perjalanan mereka di bumi shinobi Momoshiki. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, sungguh kisah yang membuat Momoshiki harusnya tambah penasaran ya bagaimana kisah itu selanjutnya. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya lagi ya nakama. Saya terima kasih ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-56 ini adalah Indra dan juga Asura. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fanseri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.